Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilah Munawaroh, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Metode Perkembangan Kognitif yang diampu oleh Ibu Insinyurita Intan Anggraini, MPD. Mengembangkan kecerdasan kognitif anak melalui beberapa metode. Sebagai penerus dan aset bangsa, seorang anak harus dilengkapi dengan pendidikan dan keterampilan sejak usia dini. Kecerdasan kognitif adalah salah satu kecerdasan yang dimiliki anak. Kecerdasan kognitif ini dapat diarahkan pada beberapa pengembangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kognitif anak usia dini. Pengembangan yang pertama yaitu pengembangan auditori. Pengembangan ini lebih ditekankan pada pengembangan kemampuan anak usia dini dalam mendengar. Dengan tujuan pengembangan auditori anak usia dini adalah memperoleh informasi dan dapat berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya, permainan pengembangan auditori anak usia dini adalah menebak bunyi. Ini bunyi apa ya? Ada suara gitu ya. Kedua, pengembangan visual, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, dan tanggapan persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali benda-benda yang ada di sekitar lingkungannya, membandingkan benda-benda dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks, dan yang lainnya. Yang ketiga, pengembangan taktil anak usia dini, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan indera peraba tekstur anak usia dini. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengembangkan kesadaran akan indera sentuhan, mengembangkan kesadaran akan berbagai tekstur seperti halus dan kasar. Yang keempat, pengembangan kinestetik, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan atau biasa kita sebut dengan motorik halus anak usia dini, yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Tujuan dari pengembangan ini adalah mengkoordinasikan keseimbangan, kekuatan, dan kelenturan otot-otot tubuh. Yang kelima, ada pengembangan aritmatika, pengembangan yang diarahkan untuk kemampuan matematika. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali atau membilang angka, menyebut-nyebutan bilangan, menghitung benda, mengenali himpunan dengan nilai yang berbeda, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pengembangan sains permulaan anak usia dini, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis. Pengembangan sains secara umum bertujuan agar anak mampu secara aktif mencari informasi mengenai apa yang ada di sekelilingnya. 2. Jenis-jenis metode untuk mengembangkan kognitif anak usia dini. Mengembangkan kecerdasan kognitif bisa dilakukan melalui permainan yang memungkinkan anak belajar dan mempraktekkan cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Metode pengembangan kognitif terdiri dari yaitu pertama, metode bermain. Aktivitas bermain ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Keterlibatan kognitif dalam kegiatan bermain ini bergerak dari pelibatan kemampuan kognitif secara sederhana kepada kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Adapun jenis-jenis bermain tersebut adalah yang pertama, bermain konstruktif, yang kedua, bermain untuk pengembangan kemampuan dasar IPA, yang ketiga, bermain matematika, yang keempat, bermain untuk pengembangan kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, dan psikososial. Yang kelima, bermain sebagai latihan koordinasi gerakan motorik. Dan yang terakhir, bermain formal
Metode yang kedua yaitu metode bercerita. Kita bercerita di depan anak-anak. Yang ketiga metode karya wisata. Lalu ada metode eksperimen, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode demo. Kesimpulannya, mengembangkan kognitif anak usia dini itu sangat penting agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dia lihat, didengar, dan rasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif, agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialami. Jadi, melalui pengembangan kognitif, fungsi berpikir anak dapat digunakan dengan cepat dan tepat, yaitu mengatasi suatu situasi untuk memecahkan suatu masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.